I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Lundari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrem lokal dan ekstrem pada salang terbuka. Definisinya yaitu, misalkan S daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa yang pertama, FC itu nilai maksimum lokal jika terdapat interval A dan A sampai B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum. F pada A sampai B adalah irisan S. Sedangkan yang kedua yaitu FC nilai minimum lokal F jika terdapat interval A sampai B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F A sampai B irisan S. Yang ketiga yaitu FC nilai ekstrim lokal F jika ia merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal, di mana nilai-nilai ekstrim lokal terjadi. Nah, teorema titik kritis teorema 3.1b berlaku dengan ungkapan nilai ekstrim diganti oleh nilai ekstrim lokal. Buktinya pada dasarnya sama jika titik-titik kritis atau titik ujung, titik stasioner, titik singular adalah calon untuk titik tempat kemungkinannya terjadi nilai ekstrim lokal. Kita katakan calon karena kita tidak menuntut bahwa setiap titik harus merupakan ekstrim lokal. Bagian kiri grafik dalam gambar 3 menggambarkan jelas, tetapi jika turunan adalah positif pada suatu pihak dari titik kritis dan negatif pada pihak lainnya, maka kita mempunyai ekstrim lokal seperti diperlihatkan pada grafik tengah dan kanan gambar 3. Nah, di sini kalian bisa lihat grafik yang pertama. Ini yang pertama ya. Ini adalah grafik tanpa nilai ekstrim lokalnya. Sedangkan grafik keduanya itu grafik yang memuat nilai minimum lokalnya. Sedangkan yang tiga yaitu grafik yang ada nilai maksimumnya. Oke, next. Nah, contoh. Carilah nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 pada min tak hingga sampai tak hingga. Penyelesaiannya, fungsi polinomial f kontinu di mana-mana dan turunannya f aksen x yaitu 2x min 6 dan ada untuk semua x. Jadi satu-satunya titik kritis untuk f adalah penyelesaian tunggal dari f aksen x sama dengan 0, yakni x sama dengan 3. Karena f aksen x sama dengan 2, x min 3 itu kurang dari 0, untuk x-nya kurang dari 3, maka f menurun pada min tak hingga sampai 3. Dan karena f aksen x pertama, f3 sama dengan min 4, nilai maksimum lokal f. Karena 3 adalah satu-satunya titik kritis, tidak terdapat nilai ekstrim lain. Grafik f diperlihatkan dalam gambar 4. Perhatikan bahwa dalam kasus ini f3 sebenarnya adalah nilai minimum global. Nah, kalian bisa lihat ya pada gambar yang tertera di slide ini. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu uji turunan kedua. Nah, terdapat uji lain yang untuk maksimum dan minimum lokal yang kadang-kadang lebih mudah diterapkan daripada uji turunan pertama. Uji ini melibatkan perhitungan turunan kedua pada titik-titik stasioner, tapi tidak berlaku pada titik-titik singular. Nah, teorema B ini menyebutkan misalkan F dan F aksen dan F aksen turunan kedua adalah pada titik interval terbuka AB yang memuat C, dan misalkan F aksen C sama dengan 0, maka yang pertama, jika turunan kedua F aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal.
yang kedua yaitu f aksen C lebih besar daripada 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Untuk contohnya yaitu contoh 4, untuk fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Penyelesaiannya, ini adalah fungsi dari contoh yang pertama. Perhatikan bahwa f aksen x sama dengan 2x min 6 sama dengan 2 dikali x kurang 3. Maka turunan keduanya yaitu f aksen x sama dengan 2. Jadi f aksen 3 sama dengan 0 dan f aksen 3 itu lebih besar dari 0. Karena itu menurut uji turunan kedua f3 adalah nilai minimum lokal. Ekstrim pada interval terbuka, masalah-masalah kita pelajari dalam subbab ini dan dalam subbab 3.1. Kerap kali dengan asumsi bahwa himpunan tempat fungsi yang kita ingin maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktek tidaklah selalu tertutup, kadang-kadang terbuka, atau bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya. Kita tetap dapat mengenakan masalah ini jika kita secara benar menerapkan teori yang dikembangkan dalam subbab ini. Ingatlah bahwa maksimum atau minimum tanpa keterangan tertentu berarti maksimum atau minimum global. Contohnya, carilah jika ada nilai-nilai minimum dan maksimum dari fx sama dengan x4 dikurang 4x pada min tak hingga sampai tak hingga. Penyelesaiannya f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 4 dikali x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 4x min 1 dikali x kuadrat ditambah x ditambah 1. Karena x kuadrat ditambah x tambah 1 sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian real atau rumus ABC, maka hanya terdapat satu titik kritis, yaitu x tidak sama dengan 1. Untuk x kurang dari 1, fx sama f aksen x kurang dari 0, sedangkan untuk x yang lebih besar daripada 1, maka f aksen x lebih besar daripada 0. Kita simpulkan bahwa f1 sama dengan min 3 adalah nilai minimum lokal untuk f, dan karena f menurun di kiri 1 dan menarik di kanan 1, memang benar nilai ini adalah nilai minimum dari f. Fakta-fakta yang menyatakan di atas mengimplikasikannya bahwa f tidak dapat mempunyai nilai maksimum. Grafik f diperlihatkan pada gambar 8. Kalian bisa lihat pada slide ini ya. Ini adalah grafik dari contoh soal tersebut. Oke, lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.